Bab 1757. Hadiah untuk Finola Su. Teman seiman, status kita berbeda, perbedaan level perahu roh bisa aku mengerti. Lagi pula, tidak semua kultivator bisa membeli kapal terbang yang mahal. Tapi kamu terdengar arogan begini, rasanya tidak pantas. Nikoshi berkata dengan ekspresi mencibir. Benar, tidak merelakan Finola untuk naik kapal terbang. Dia sendiri tidak punya yang lebih baik, dan masih menghina punya orang lain. Kamu benar-benar memalukan. Melihat kesempatan itu, Nanda Fu berkata dengan memanaskan suasana. Di luar kota, banyak kultivator memandang ke arah Eric Qin, mata mereka juga sedikit menghina. Apakah menurutmu aku tidak punya kapal terbang yang lebih baik? Eric Qin mencibir. Teman seiman tadi menghina kapal terbangku dengan kata-kata yang tidak enak. Jika kamu memiliki kapal terbang, kenapa tidak memperlihatkannya pada kami? Nikoshi berkata dengan percaya diri. Eric Qin, tak usah hiraukan mereka, ayo pergi. Finola Su menggelengkan kepalanya, tidak menganggap serius kata-kata mereka. Selama dia berada di sisi Eric Qin, tidak masalah baginya apakah dia memiliki kapal terbang atau tidak. Bagaimanapun, keduanya telah melalui pasang surut, dan hubungan di antara mereka tidak dapat dihancurkan oleh akal-akalan Nikoshi. Tapi mereka mengatakan aku tidak bisa membiarkanmu naik kapal terbang yang lebih baik, aku sedikit tidak senang. Eric Qin tersenyum dan berkata, dan kebetulan aku punya perahu roh yang bagus, bagaimana kalau aku memperlihatkannya pada mereka? Dengan itu, Eric Qin membalik tangannya, dan sebuah token muncul di telapak tangannya. Kemudian dia memasukkan Reiki, dan tiba-tiba seberkas cahaya keluar dari token itu dan melesat langsung ke langit. Dan di atas, langit seperti terbelah, dan perahu roh besar muncul. Jika kapal terbang Nikoshi seperti istana kecil, maka perahu roh yang dilepaskan Eric Qin seperti awan yang besar di langit. Ini adalah kapal harta karun yang dimenangkan Eric Qin sebelumnya dari keluarga Chen. Setelah muncul, tubuh besar kapal harta karun bergantung di sebelah perahu roh Nikoshi, tampak seperti gajah dan semut, sangat mencolok. Auranya lebih membuat orang tercengang. Harta karun berharga yang dibuat keluarga Chen selama ribuan tahun bersinar sangat luar biasa, bagaikan matahari terbit. Sebaliknya kapal terbang Nikoshi yang hanya kilauan kecil, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan cahaya kunang-kunang. Ini jelas perbedaan yang luar biasa, seperti langit dan bumi. Terutama di atas kapal harta karun, sebuah menara bertingkat 7 berdiri tegak, setiap lantainya tampak indah, dekorasinya mewah, dan hampir tidak kalah dengan paviliun Jubao. Yang paling mencolok adalah badan kapal yang besar dan dasar kapal harta karun itu, yang secara menakjubkan terukir bentuk 7 formasi misterius. Meskipun sekilas tidak dapat membedakan apa jenisnya, tapi dapat mengetahui betapa luar biasanya formasi ini hanya dengan melihat pola yang rumit. Nikoshi melebarkan matanya, dan Nanda Fu juga kaget. Saat ini, di dalam dan di luar paviliun Jubao, hampir semua kultivator memandang kapal harta karun dengan kaget. Suara riuh mereka seperti air mendidih. Kapal harta karun terbang keluar, dan bayangan besarnya menyelimuti kapal terbang Nikoshi dalam kegelapan. Teman seiman, kapal harta karunku ini baru layak untuk Finola. Eric Qin menjawab dengan nada yang sama. Teman seiman, apakah ini kapal harta karunmu? Nikoshi menggertakkan giginya dan berkata dengan tidak percaya. Perbedaan antara dua kapal harta karun ini tidak perlu banyak dijelaskan. Tanyakan pada seorang kultivator di sini, secara acak saja mereka akan tahu mana yang bagus dan tidak. Tapi Eric Qin ini terlihat biasa saja. Bagaimana bisa dia memiliki sesuatu yang tidak bisa dia dapatkan? Tentu saja bukan milikku. Eric Qin berkata ringan, dan kata-kata itu membuat Nikoshi merasa lebih lega. Meskipun kapal harta karun ini sangat megah,
Tapi kalau itu hanya sebuah pinjaman, tentu akan dikembalikan. Rupanya pinjaman yang dipamer. Dengan mencibir di hatinya, Nikoshi hendak membuat ejekan. Tapi kata-kata Erikin selanjutnya membuat Nikoshi hampir muntah darah. Kapal harta karun ini milik Finola. Erikin tersenyum dan meraih tangan Finola Su. Finola, kapal harta karun ini adalah hadiah untukmu dariku, kebetulan sekarang kuperlihatkan padamu. Kapal harta karun ini, kamu berikan kepada gadis suci, Finola Su. Wajah Nikoshi langsung pucat, dan tidak percaya. Ia tadi mengatakan Erikin tidak punya kapal terbang seperti ini, sekarang Erikin tidak hanya memperlihatkan kapal harta karunnya yang setingkat barang dewa, bahkan memberikannya sebagai hadiah untuk Finola Su. Kapal harta karun semacam ini jangankan dilihat isinya, dari luar saja tentu terlihat berharga lebih dari puluhan ribu koin roh emas, dan Erikin memberikannya sebagai hadiah. Apapun yang kau berikan kepadaku, aku tentu suka. Finola Su tersenyum lembut. Dia tidak mengerti harga kapal harta karun itu, tetapi dia juga dapat melihat bahwa harganya tentu tidaklah murah. Tapi karena itu adalah pemberian Erikin, tentu saja, dia tidak bisa menolaknya di depan banyak orang, dan Erikin juga pasti tidak akan membiarkannya menolaknya. Terima kasih teman seiman telah mengingatkanku, kalau tidak aku bahkan tidak tahu bahwa untuk mendengar musik, ada banyak hal yang harus diperhatikan. Kalau begitu, kita pergi dulu. Erikin melirik Nikoshi dan Nandafu, lalu menarik Finola Su terbang naik ke kapal harta karunnya. Melihat kapal harta karun terbang menjauh, Nikoshi melemparkan tinju ke udara dengan marah. Nandafu, ayo pergi. Pergi, apakah kamu masih ingin pergi? Nandafu ragu-ragu. Nikoshi awalnya ingin menggunakan perahu roh untuk muncul sebagai pusat perhatian, tetapi malah diinjak oleh Erikin. Hehe, aku, Nikoshi, tidak akan dengan mudah tersinggung oleh pihak lain. Nikoshi mencibir, mungkin dia hanya beruntung dan entah dari mana dia mendapatkan kapal harta karun. Tetapi benda semacam ini, asalkan beri aku waktu, aku juga dapat membuatnya. Tetapi status dan posisi ini, tidak bisa semudah itu bisa ia lampaui. Sesampainya di paviliun Sang Yue, gadis suci akan tahu seberapa besar jarak statusku dan Erikin. Nikoshi kembali percaya diri. Kapal harta karun dapat dibangun oleh siapa saja asalkan ada waktu, tetapi status dan posisi ini tidak akan pernah dicapai oleh orang ini. Tuan Mudashi, kamu tampaknya sangat yakin. Mata Nandafu berbinar. Entah kenapa, melihat Erikin membuatnya sangat kesal. Mungkin karena Nandafu selalu melihat Erikin sebagai seseorang yang lebih rendah darinya. Akibatnya malah tidak seperti yang dia bayangkan, yang membuatnya tidak dapat menerimanya. Dia sangat ingin melihat Erikin dipermalukan. Tentu saja, banyak kultivator tahu bahwa paviliun Sang Yue akan ada permainan musik, jadi aku secara khusus menggunakan statusku untuk memesan tempat terbaik. Gadis suci kalau ikut dengan orang ini, ia pasti hanya akan mendapat tempat di lantai bawah, dan suara yang terdengar pasti terputus-putus, sementara kamu dan aku bisa berada di lantai atas. Menurutmu bagaimana perasaan gadis suci pada saat itu? Nikoshi tersenyum, dan Nandafu juga sangat senang. Tuan Mudashi sangat cerdik, sebagus apapun kapal harta karun Erikin, apakah dia akan mendengarkan musik dari luar? Memanggil Nandafu, Nikoshi juga langsung mengendarai kapal terbang menuju kota M. Duduk di atas kapal harta karun, Erikin dan Finola Su bersandar satu sama lain, saling bercanda gurau, mata mereka penuh dengan keterikatan. Jarak beberapa ratus mil hanyalah jarak yang pendek untuk sebuah kapal harta karun. Meskipun mereka sengaja melambat dan tidak terburu-buru, mereka dengan cepat tiba di langit kota M. Ketika kapal harta karun mendarat, Erikin menemukan bahwa di luar kota M,
sewaktu-waktu bisa melihat para kultivator juga mendarat dan memasuki kota M bersama. Penampilan mereka berbeda-beda, ada kultivasi iblis, ada pula pertapa abadi, dan kultivasi mereka rata-rata berada pada fase transendensi. Vinola, di kota M ini apakah ada banyak orang yang suka musik Dao wilayah utara? Tanya Erikin penasaran. Bersambung.